Pertanyaan, oh iya, kalau kita berkurban hewan kambing, kita dibolehkan mendapat sepertiga bagian. Kenyataannya kita dapat sepotong paha dari hasil potongannya. Pertanyaannya, apakah satu paha kambing sudah menutupi sepertiga bagian? Bukankah itu baru seperempat atau seperlima? Tolong pencerahannya. Kemudian, bolehkah kita minta tambah yang lainnya, hati, kaki, kepala, badan, semuanya gitu ya? Gitu. Yang ketiga, Ustadz, kita ini kebanyakan Islam keturunan, bagaimana sebaliknya dalam berkurban? Mohon pencerahan. Baik, Bapak Ibu, yang berkurban merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, betul ya? Yang sangat dianjurkan. Jadi kalau tidak berkurban, Anda punya kemampuan untuk berkurban, ya, janganlah engkau mendekati tempat salatku. Ini mengisyaratkan, ulama mengatakan dikhawatirkan salat kita tidak terima oleh Allah SWT. Padahal Anda punya untuk berkurban, namun tidak berkurban. Lalu bagaimana berkurban dengan ketika kita berkurban satu kambing dapat boleh sepertiga. Kalimat boleh itu ibu mau ngambil berapa? Silakan, tidak mengapa. Anda pesan aja nggak apa-apa, Mas. Sepertiga saya minta ya. DKM panitia kurban mengatakan tolong catat ibu ini, bapak ini sepertiganya untuk dia. Boleh, Pak. Boleh. Gitu. Ya, atau ibu mengikhlaskan semuanya, lebih boleh lagi. Minta kepalanya boleh. Maka ketika ibu memohon meminta, langsung pesan kepada panitia kurban. Begitu. Jangan diem baik. Muncul ngomong bahasa Bekasi, jangan diem baik nih. Dia ngegerutu di hatinya, kok wah dapat sih, ya nggak minta. Ya mungkin DKM sudah berbaik sangka, jangannya mereka nggak butuh, dah kan begitu. Nah panitia kurban juga harus nanya, Pak, ini Anda kurban di kami di sini masjid butuh daging ibu sepertiganya gitu. Oh ya boleh Pak, saya minta pahanya satu gitu. Dua pahanya boleh, sepertiganya boleh. Begitu ya, gitu. Minta tambahan yang lainnya boleh, silakan. Begitu ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukumnya tetangga yang kaya membiarkan tetangga yang sedang kesusahan sedangkan dia mengetahuinya? La yu'min, la yu'min, la yu'min. Kesusahan banyak gambarannya, fenomenanya. Kesusahan, mohon maaf, nggak punya uang untuk anak sekolah. Kesusahan untuk makan, makannya memprihatinkan, hanya beras, hanya nasi saja, tidak ada yang lainnya. Maka Nabi mengatakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman apabila dia bisa makan tetangganya kelaparan, tidak dikatakan beriman. Atau dia bisa berpesta pora, tetangganya melihat pesta pora dan dalam keadaan kelaparan, dan ini tidak dibenarkan. Kalau sudah diindikatorkan tidak beriman, ngeri, mengerikan Pak. Iya, tidak mendapatkan pahala, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keberkahan dalam hidup. Anda kaya tapi hati enggak senang. Anda kaya tapi gelisah terus-menerus. Mengapa? Karena membiarkan tetangga sebelah dalam keadaan kelaparan. Masya Allah. Tapi sebaliknya kalau kita mendahulukan orang lain, ini Pak, subhanallah, rumus kita mudah Pak. Kalau kita ngasih, Allah ngasih gitu. Itu rumus. Iya. Saya pernah buka tema tentang siapa yang mendapatkan pertolongan Allah. Di antaranya orang yang mudah mendapatkan pertolongan Allah adalah orang-orang yang menolong hamba Allah yang lainnya. Wallahu fi aunil abdi maka adalah abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya ketika sang hamba menolong hamba yang lainnya. Ayo, kalau tetangga sebelah kita berikan Pak, ikhlas Anda berikannya, demi Allah keberkahan datang. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Thalhah dan Jabir ketika perang Khandaq, membuatkan makanan untuk Rasul. Kata Rasul, jangan saya aja, teman-teman banyak yang kelaparan, yang belum makan. Tapi gak cukup, wahai Nabi, cuma satu kambing kecil. Nabi berdiri, wahai teman-teman berhenti sebentar, ayo kita diundang makan oleh Abu Thalhah. Subhanallah, membahagiakan orang lain pada satu kambing. Apa yang terjadi? Keberkahan turun. Satu kambing ratusan orang bisa makan. Maka mohon maaf, ada kalanya Anda tidak merasa Bu, ketika Anda undang teman-teman komplek perumahan untuk ngaji di rumah, hitungan angka, nih kue nggak cukup, besek nggak cukup nih, besek betul, wa ma'adro kama besek, betul dong? Iya, tahu besek Pak? Berkat.
Ini nggak cukup, tapi setelah terjadi kok masih sisa, itulah berkah namanya. Kambing berapa banyak yang dipotong, tapi mohon maaf, ada nggak yang kekurangan kambing? Enggak. Luar biasa, itulah yang berkah, Pak. Berkah. Masya Allah. Kucing makanya ikan. Ya, anaknya banyak. Setiap 3 bulan lahir tuh kucing anak. 3 bulan sekali lahir. Ibu berapa bulan, Bu? 9 bulan. Itu pun jeda waktu 5 tahun. Ini tiap bulan bisa lahir. Pertanyaannya, Anda pernah ngelihat kucing stres? Ya Allah, mana suami? Ya Allah, jalan ke tengah tol, mana suami? Ini anak banyak. Ya Allah, kelewatan amat. Ini suami kemana ini? Ada begitu? Nah, itu Masya Allah. Jadi kembali jamaah yang dirahmati Allah, ayo, hukumnya zalim dan dosa besar. Ya, kenapa dosa besar? Hadisnya jelas. Hadisnya ada. Ya, surga, tetangga surgamu dan neraka. Kelak nanti di akhirat ketika sang bapak dan keluarganya menuju surga, mungkin ahli ibadah, orang kaya, ahli ibadah, haji umroh terus dilakukan. Ketika di akhirat melintas sirat menuju surga, tiba-tiba ada yang teriak, "Ya Rabb, siapa yang menuju surga itu?" Tetanggamu. Kata sang hamba, "Ya Allah, dia tetangga saya, pelindah kabina-bina, ya Allah." Tahu kabina-bina, Bu? Ini bahasa India nih, kabina-bina, betul. Kelewatan banget pelitnya, ya Allah. Saya minjam uang nggak dikasih. Iya, dia akekkan kita nggak dikasih juga. Kambing guling, cuman asapnya dikasih, ya Allah. Ketika itu, Bu, menjadi saksi di hadapan Allah, kata Allah, hentikan lajunya. Luar biasa. Makanya hati-hati punya tetangga. Berbagilah. Kalau kita memberi, Pak, dia menjadi bukti kita, ya Allah, saya punya tetangga rajin ngajak ngaji, rajin memberi, ya Allah. Aku nggak rela di surga ini tanpa dia, ya Allah. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Tetangga yang baik. Bagaimana hukumnya tetangga yang membiarkan tetangganya, suami istri beda agama, hidup dalam satu rumah, sedangkan dia mengetahuinya? Ibu mengajak orang ada beberapa langkah. Yang pertama, ketika kita tidak mengenalnya, tidak mengenal dalam, hanya mengenal bahwa dia fulan, tetangga rumah, kita nggak bisa intervensi, Ibu. Tapi masuklah, mengenallah, silaturahmilah, tapi tidak langsung, ngobrol dahulu supaya kita mengetahui dalam atau tidaknya agamanya. Oh, rupanya dia orang awam. Oh, rupanya, mohon maaf, Islam kejawen, Islam KTP, nggak tahu. Nggak bisa kita mengatakan ibu haram, nggak boleh, nggak bisa. Pelan-pelan. Ketika dia sudah mengenal bahwa Islam punya aturan yang seperti ini tidak baik dan Islam melarangnya, mohon maaf ibu, nggak boleh, gitu. Paham dia. Kalau sudah paham, tinggal dia cari kesempatan, waktu yang tepat untuk bisa klik, betul ya, untuk bisa melakukannya. Dia mengatakan, iya Bu Haji, saya paham, tapi saya belum ada waktu, hati belum kuat, bantu doa saya, betul? Bantu saya dengan doa. Yang kedua apa? Tolong ajak saya pengajian, tolong ingatkan saya sholat dulu. Ya, nanti ada masanya, bismillah, saya paham ini, saya akan lakukan. Cakep tuh. Tapi kalau serta-merta kita mengatakan haram, neraka, dia nggak tahu apa katanya. Udahlah, nggak apa-apa, neraka. Banyak artis begitu tuh. Ini mohon maaf nih. Kenapa? Karena melakukan tanpa sebuah kefahaman. Betul ya, gitu ya. Maka silaturahmi dahulu, ngobrol dahulu. Kerbau yang dicocok hidungnya akan mudah kita ajak kemana-mana. Betul ya? Begitu. Ya, Bapak ngelihat ada komunitas ojek pinggir jalan, susah ke masjid. Tapi Anda mengatakan sambil lewat, "Bang, nggak ke masjid, Bang." Diem aja. "Bang, sholat masjid." Nggak sholat, abang di neraka. Siksaannya kejam, ngeri Bang, neraka, ngeri. Apa jawabannya? Bodoh amat, begitu tuh. Karena nggak menyentuh hatinya. Atau kita ngajaknya dengan bahasa khobar, bahasa informasi. "Assalamualaikum, Mas, ke masjid dulu. Udah duhur nih, udah maghrib, udah asar. Ayo silakan Pak Haji, duluan dibilang." Nggak sholat dia. Iya. Bahkan ditambahin salam malaikatnya, salam malaikat coba. Tapi kalau kita datangi rumahnya, ngobrol, rupanya ada kehidupan mereka yang jauh ekonominya. Beli sembako,
Mas untuk anak sekolah nih, berapa anak-anak yang sekolah? 3 orang, udah 3 orang sekolah. Terus Pak, setiap bulan kita kasih, luluh hatinya, datang ke rumah kita, assalamualaikum Pak Haji, bisa minjem uang nggak? Oh ya duduk di sini, ngobrol kita. Kalau bisa mah jangan tinggalkan sholat. Ngambuk dia Pak, betul? Kenapa? Karena sudah kena tuh. Ya, bantuan kita, sembako kita itu sembako. Maka kalau kita bantu Pak dengan sembako, lebih mudah untuk dinasihati dibandingkan dengan ceramah-ceramah terus, tapi perutnya kelaparan, stres mereka. Begitu ya. Nah, ini kiranya semoga bermanfaat pertemuan kita. Oh ada lagi? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Apakah berkurban boleh dengan hewan betina? Yang dianjurkan adalah hewan laki-laki, hewan jantan laki-laki. Iya. Emang ada hewan pria, hewan jantan, ya, hewan jantan, hewan pria. Ini kebanyakan ngaji kayaknya hewan pria ini. Ya, jadi syaratnya adalah yang jantan, bukan betina. Betina nanti supaya nanti beranak pinak lagi untuk akekah, untuk nazar, ya. Kalau kurban wajib, kurban nazar, betul ya. Kalau Idul Kurban ini yang punya kemampuan, bismillah, Allah memaksakan yang punya kemampuan. Jangan sampai tidak berkurban. Anda kalah dengan seorang tukang sampah, betul? Di Masjid Taubah di Jakarta yang ngumpulin uang untuk beli kambing yang paling bagus untuk kurbannya. Tukang sampah, sampai-sampai kagum beberapa orang-orang kaya melihatnya, kemudian disuruh pulang kampung, dikasih biaya, dibuatkan kedai untuk untuk usaha dia. Tambahan lagi diumrohkan, bayangkan. Tambahan lagi datang dihajikan. Gara-gara kurban. Subhanallah. Ayo berkurbanlah yang baik. Saya tidak bahas tentang kurban karena ini mungkin